Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darisal Hasibuan SOS, calon penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Aik Nabara Barum, Kabupaten Padang Lawas. Saya anggota Latsar CPNS tahun 2025 angkatan 11. Dalam agenda 3 ini kita akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Ada 4 core isu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, pengarsipan data di KUA masih manual sehingga pelayanan menjadi lambat dan kurang efisien. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya buku nikah. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial dalam bimbingan nikah belum optimal. Yang keempat adalah minimnya fasilitas KUA yang menghambat kinerja dan layanan. Adapun identifikasi isu, yang pertama, pengarsipan manual yang kurang efisien karena belum dilakukan sistem pengarsipan digital yang mampu menyimpan soft copy. Kedua, rendahnya pemahaman masyarakat akan perlunya buku nikah dan pengurusan buku nikah yang dirasa rumit. Ketiga, keterbatasan waktu dan tempat, memiliki jangkauan yang terbatas dan banyaknya catin yang tidak bisa menghadiri bimbingan. Empat, keterbatasan sarana dan prasarana yang memengaruhi terhadap kualitas pelayanan di KUA. Adapun penyebab isunya, pertama, ketergantungan pada sistem manual, fasilitas teknologi yang tidak memadai. Dua, kurangnya pengetahuan yang menganggap buku nikah hanya formalitas. Tiga, banyaknya masyarakat dan catin tidak bisa menghadiri panggilan bimbingan sehingga dianggap kurang efektif. Empat, keterbatasan anggaran, gedung KUA yang masih sewa, lokasi KUA yang jauh dari pusat kota dan merupakan KUA pemekaran. Adapun dampak isu dari 4 core isu tersebut, yakni penurunan kualitas pelayanan kantor urusan agama, resiko kehilangan berkas yang belum digitalisasi, pemahaman catin yang kurang optimal, dan masyarakat yang kurang memahami pentingnya buku nikah. Adapun pihak yang terdampak dari isu tersebut, yakni pegawai, masyarakat, dan satuan unit kerja. Isu ini berkaitan dengan beberapa aspek manajemen ASN dan smart ASN. Isu ini menunjukkan perlunya pengolahan sumber daya, aparatur, dan fasilitas secara terintegrasi agar produktivitas tetap tinggi. Minimnya fasilitas memengaruhi kinerja ASN karena target pelayanan sulit dicapai. Sedangkan dalam manajemen ASN, pegawai dituntut untuk mampu mengelola semua bentuk digitalisasi demi menunjang kinerja ASN. Dalam menyelesaikan isu tersebut, pertama saya menggunakan metode APKL, yakni alasan, permasalahan, konsekuensi, dan langkah. Permasalahan yang pertama adalah pengarsipan data di KUA masih manual sehingga pelayanan menjadi lambat dan kurang efisien. Nilainya 5445, total 18. Keterangan isu, sistem arsip yang masih manual menyebabkan pelayanan lambat dan rawan kehilangan data. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya buku nikah. Nilainya 4554, total 18. Keterangan isu, rendahnya kesadaran masyarakat terkait buku nikah. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial dalam bimbingan nikah belum optimal. Nilainya 4454, total 17. Media sosial efektif menjangkau calon pengantin, mudah dan biaya rendah dan cakupan yang luas. Yang keempat, minimnya fasilitas KUA yang menghambat kinerja dan layanan. Nilainya 5555, total 20. Keterbatasan fasilitas memengaruhi hampir semua layanan, membutuhkan solusi cepat dan kolaboratif yang membuat terhambatnya pelayanan masyarakat. Dalam menerangkan metode APKL, saya memilih 3 core isu yang akan saya gunakan dalam metode USG. Yang pertama adalah pengarsipan data di KUA masih manual sehingga pelayanan menjadi lambat dan kurang efisien. Nilainya 544, total 14. Keterangan, pengarsipan manual yang lambat
dan rawan kehilangan data berdampak langsung pada efisiensi dan kualitas pelayanan di KUA kepada masyarakat. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya buku nikah. Nilainya 454, total 13. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang buku nikah harus segera diatasi melalui layanan dan edukatif dan proaktif. Yang terakhir adalah minimnya fasilitas KUA yang menghambat kinerja dan layanan. Ini bernilai 555, total 15. Keterangan isu keterbatasan fasilitas memengaruhi hampir semua layanan, membutuhkan solusi cepat dan kolaboratif yang membuat terhambatnya pelayanan masyarakat. Hasil analisa dari dua metode tersebut, yakni mendapatkan poin 15 dan 20, ialah minimnya fasilitas KUA yang menghambat kinerja dan layanan. Maka ini kita bisa jadikan layak ditetapkan sebagai court issue. Karena alasan paling mendesak, dampak terhadap kinerja dan pelayanan kantor berdampak sangat serius bila terus berlanjut dan dalam pelayanan KUA, terlambatnya pencatatan buku nikah dan keefektifan pelayanan. Gagasan yang saya usulkan dalam mengatasi masalah ini antara lain, yang pertama, kerjasama antar KUA untuk membagi fasilitas penting seperti perangkat SIM card, printer ataupun ruang pelayanan. Yang kedua adalah pengadaan sarana secara bertahap, pengusulan pengadaan prioritas seperti perangkat SIM card dan sarana lain. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi SDM, yakni peningkatan penghulu dan staf dalam memanfaatkan teknologi dan mengelola pelayanan dan fasilitas terbatas. Mendorong kreativitas pegawai dalam mengatasi kendala lapangan dan solusi praktik. Saya berharap fasilitas kantor KUA dapat berangsur memadai sehingga pegawai dapat lebih maksimal dalam meningkatkan kompetensi diri dan meningkatkan pelayanan masyarakat, karena sejatinya komitmen kantor urusan agama ialah mewujudkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang dirangkum pada kalimat berakhlak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.